وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثنا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami. Jadikanlah ia tetap ada pada kami. Jadikanlah pembalasan kami kepada orang yang menzalimi kami. Berikanlah kami kemenangan atas orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami mempengaruhi agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar dan puncak ilmu kami. Dan janganlah Engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami, yaitu orang kafir dan orang zalim, sebagai orang yang menguasai kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi oleh Bapak Edi, syukran jazakillah khair. Kemudian kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia oleh Ibu Ika. Pada Ibu Ika, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu Muli. Suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Bu. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suci Ramadan ini tidak henti-hentinya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan upgrading kepengurusan jaringan sekolah digital Indonesia serta salawat kita kirimkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan bagi kita umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya sebagai panitia untuk membacakan laporan kegiatan pelatihan upgrading pengurus JSDI, pengelolaan organisasi secara profesional berbasis online. Yang kami hormati, sebelumnya saya sampaikan Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Pengurus PP JSDI, Bapak Ketua Wilayah Sulsel Jaringan Sekolah Digital Indonesia, yang kami hormati para pengurus wilayah jaringan sekolah digital Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu pemateri, yang kami hormati para peserta kegiatan dari pengurus wilayah, pengurus daerah se-Sulawesi Selatan dan seluruh Nusantara yang sempat bergabung di kegiatan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, adapun laporan kali ini, adapun dasar pelaksanaannya yaitu berdasarkan program kerja pengurus wilayah jaringan sekolah digital Indonesia PWJSDI Sulawesi Selatan periode 2021-2024. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memperdalam pemahaman tentang organisasi dan cara mengelola kegiatan daring pengurus wilayah jaringan sekolah digital Indonesia Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan pula bahwa JSDI Sulsel membuka kesempatan bagi pengurus JSDI di luar Sulawesi Selatan untuk belajar bersama terkait pengelolaan organisasi secara profesional berbasis online. Untuk sumber anggaran, anggaran pelaksanaan kegiatan ini berasal dari rekening JSDI wilayah Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan ini kami memberikan ada kontribusi dari setiap pengurus wilayah atau pengurus daerah yang akan mengikuti kegiatan ini.
untuk setiap utusan dari luar Sulawesi Selatan itu kami kontribusi 100.000 per 2 utusan pengurus wilayah atau pengurus daerah. Untuk sewilayah Sulawesi Selatan dan pengurus daerah itu kami meminta 4 utusan itu free untuk pengurus daerah Sulawesi Selatan, kecuali jika memang akan menambahkan peserta, kami tetap meminta kontribusi 100.000 per 2 orang utusan dari pengurus daerah. Nah, Bapak Ibu, untuk sasaran kegiatan ini, sasaran yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah agar nantinya pengurus jaringan sekolah digital Indonesia yang mengikuti kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tupoksi sebagai pengurus. Narasumber dan materi. Bapak Ibu, narasumber kegiatan kita kali ini yaitu berasal dari pengurus pusat Sekolah Digital Indonesia, pengurus wilayah Jaringan Sekolah Digital Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Wakil 3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan dari Kementerian Agama, Instruktur Nasional Kementerian Agama. Nah, untuk materi itu ada 13 materi yang akan dipaparkan mengenai dimulai dari kepemimpinan dan teknik melobi, etika dan hukum IT, ADART, kesekretariatan atau administrasi, keuangan, sistem informasi, public speaking, tata kelola publikasi dan pendaftaran, pembuatan formulir dan flyer, pengelolaan aplikasi Vicon, pengelolaan sertifikat, teknik editing video, dan live streaming. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan untuk peserta kegiatan ini berjumlah 115 sampai pagi tadi itu sudah 115. Dari pengurus wilayah Sulawesi Selatan itu berjumlah 35, dari pengurus daerah Sulawesi Selatan 65, dan pengurus wilayah dan pengurus daerah dari luar Sulawesi Selatan ada 15, meskipun pada saat ini masih ada yang belum melakukan konfirmasi untuk kegiatan ini. Jadi kemungkinan saat kegiatan berlangsung peserta masih akan terus bertambah. Bapak Ibu, tempat dan waktu kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, dan pelaksanaannya sendiri itu akan dilaksanakan hari ini tanggal 15 April dan 16 April 2021, yang kemudian dilaksanakan dengan praktek pelaksanaan webinar dan teknik editing pada tanggal 20, 21, 22, dan 23 April. Nah, untuk teknis kegiatan prakteknya nanti kemungkinan besar akan disampaikan oleh Ibu Ika Ayuvia Johan. Penutup, Bapak Ibu, demikian laporan kegiatan upgrading pengurus jaringan sekolah digital Indonesia. Kami buat sebagai gambaran singkat pelaksanaan kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada semua pihak yang membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topeng 15 April 2021, Panitia Eka Gustiani, SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka atas laporannya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Wilayah Jaringan Sekolah Digital Indonesia Sulawesi Selatan oleh Bapak Haji Ansar. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. SDI Jaringan Sekolah Digital. Silakan ke musola. Aksennya di musola, bukan di bawah permandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narto bisa minta tolong dibantu untuk teman yang lagi bocor suaranya. Baik, alhamdulillahirabbil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah berbahagia pada kesempatan ini, yang bersama-sama kita hormati Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia,
kemudian Bapak Ibu panitia upgrading, Bapak Ibu peserta upgrading kepengurusan YSDI sekalian yang insya Allah sama-sama berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di kegiatan ini, dan terkhusus kepada teman-teman yang lagi melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, selamat menunaikan. Dan kegiatan kita pada kesempatan ini merupakan sebuah program kerja dari pengurus Jaringan Sekolah Digital Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kegiatan ini dianggap sangat dibutuhkan, apalagi JSD ini merupakan sebuah organisasi yang masih baru, sehingga kita membutuhkan pencerahan tentang keorganisasian itu. Maka setelah seizin dengan pimpinan pusat, baik dari ketua umum, kemudian ketua harian, sekjen, dan beberapa pimpinan pusat lainnya, kami bermaksud untuk melaksanakan upgrading kepengurusan di Sulawesi Selatan dengan mengikut sertakan teman-teman yang bersedia dari wilayah dan daerah se-Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan upgrading ini insya Allah nanti dengan dipandu oleh teman-teman panitia, difasilitasi ya, fasilitator teman-teman panitia, kita akan melaksanakan mulai hari ini tanggal 15 dan 16. Ya, besok itu secara online dan sinkronus. Kemudian di tanggal 21 April itu adalah sinkronus juga, teknik editing. Di sela-sela kegiatan itu akan ada pelaksanaan atau praktek ya, penugasan praktek webinar, di mana kegiatan webinar tersebut kita akan mendapatkan penjelasan dari penanggung jawabnya. Untuk praktek penugasan atau praktek webinar tersebut itu akan dilaksanakan oleh masing-masing wilayah atau masing-masing daerah dan masing-masing bidang. Jadi nanti kami akan melakukan penjadwalan untuk praktek penugasannya. Misalnya untuk Makassar di tanggal berapa, di Luwu Utara maunya tanggal berapa, teman-teman dari Kalimantan Timur maunya tanggal berapa, kemudian di pengurusan wilayah itu akan kami juga membagikan praktek penugasan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi praktek penugasan insya Allah akan kita jadwal sebentar juga dan disampaikan oleh yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketum yang kami hormati, tidak terlalu banyak yang perlu kami sampaikan pada kegiatan ini. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat, apalagi untuk materi kita sebentar tentang ke-JSDI-an, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian kesekretariatan, keuangan, dan sistem informasi, dan seterusnya juga kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta, baik teman-teman, Bapak Ibu yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, ya kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu yang berada di kabupaten kota maupun provinsi di luar Sulawesi Selatan, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan terakhir kami minta kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Muhammad Ramli Rahim, kiranya bersedia untuk membuka kegiatan kita ini, yang pertama, dan yang kedua bersedia untuk melakukan soft launching program edukasi yang akan dijalankan oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia Provinsi Selatan sebentar. Saya kira cukup. Terima kasih. Fastabiqul khairat min wal kalam min wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Umum Wilayah Sulawesi Selatan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia sekaligus membuka kegiatan oleh Bapak Ramli Rahim. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah saudara Rasulullah bil huda wa dinil haq walau karihal kafirun walau karihal
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan keinginan dan diberikan motivasi untuk bisa berkumpul di tempat ini meskipun dalam suasana online di dunia maya, tetapi tentu saja ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mengembangkan kompetensi guru di seluruh Indonesia. Ketua Wilayah IGI Wilayah Sulawesi Selatan yang saya hormati, teman-teman pengurus wilayah Sulawesi Selatan, teman-teman pengurus daerah Sulawesi Selatan, kemudian kawan-kawan dari berbagai kabupaten kota provinsi di luar Sulawesi Selatan. Saya lihat tadi ada Pak Teddy, ada Mas Imam, Teddy dari Sumatera Selatan, Mas Imam ada dari Kalimantan Timur, yang lain saya belum lihat, tapi yang pasti ada yang dari luar, ada Pak Supriyono juga dari Kalimantan Timur. Nah, apa yang kita lakukan hari ini ya betul-betul adalah sebuah ikhtiar untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Kawan-kawan di SD Sulawesi Selatan ini sudah bergerak luar biasa menurut kami. Pelantikan pengurus sudah dilakukan dilantik langsung ada 3 kabupaten kota, kemudian ada juga yang dilantik secara bersamaan pada saat pelantikan wilayah, dan semua sudah mulai beraktivitas. Kita berharap bahwa jaringan sekolah digital ini ya sebenarnya untuk saat ini kami kemarin diskusi-diskusi di pengurus pusat JSDI, ya kita melihat bahwa JSDI bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Karena itu kami dari pengurus pusat sebenarnya sengaja menahan beberapa hal untuk kita maksimalkan di lapangan karena kita ingin konsolidasi organisasi berjalan lebih baik dulu, baru kemudian berbagai hal kita jalankan. Salah satu hal yang sedang kami diskusikan di pengurus pusat dan sebenarnya sudah di-blasting ke seluruh Indonesia adalah upaya menghadirkan metode pembelajaran yang berbeda di setiap ruang kelas. Ini salah satu yang sementara kami gagas di pengurus pusat. Apa tujuannya kawan-kawan sekalian? Kita ingin melakukan sertifikasi terhadap kualitas guru di Indonesia. Karena selama ini kualitas guru kita kan meskipun ada standar nasional pendidikan, tetapi tidak ada standar yang betul-betul baik yang bisa menjadi parameter bahwa si A ini itu memiliki metode-metode yang memang bagus untuk dilaksanakan di ruang-ruang kelas. Sehingga tujuan kita bersama untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, berkualitas, itu bisa tercapai. Karena sasaran utama dari pendidikan ini ya tentu saja siswanya. Sehebat apapun gurunya, sejago apapun gurunya, tinggi apapun kualitas gurunya, kalau tidak terjadi transfer knowledge, kondisinya, baik dalam kondisi pembelajaran online maupun kondisi tatap muka. Nah, sertifikasi ini kita harapkan setiap guru yang memiliki 33 kemampuan itu betul-betul dalam proses pembelajarannya di ruang kelas bisa menyajikan metode pembelajaran yang berbeda setiap minggu. Sebenarnya teman-teman dulu ada, mungkin teman-teman mengenal yang namanya Samir Sanop ya, Pak Aris dari Surabaya. Itu sebenarnya ide pengembangannya dari sana, bagaimana menghadirkan pembelajaran itu bisa betul-betul nyaman di ruang kelas dengan berbagai metode yang kita sajikan. Nah, ini yang ingin kita kembangkan di jaringan sekolah digital Indonesia, tapi kita ingin melakukan sertifikasi. Ya. Kalau perlu kita lakukan sertifikasi dengan standar nasional pendidikan, kemudian kita juga bikin sertifikasi itu dengan lembaga sertifikasi nasional. Nah, tapi paling tidak sertifikasi itu kita berikan oleh jaringan sekolah digital Indonesia dan betul-betul ada sebuah legacy, ada sebuah pengakuan dari pihak luar atau siapapun juga bahwa siapapun yang mendapat sertifikat mahir dari jaringan sekolah digital Indonesia, maka yang bersangkutan betul-betul memiliki semua kemampuan yang dimiliki itu, 33 kemampuan itu. Sehingga metodenya bukan hanya sekedar bagaimana melatih, tapi juga bagaimana menguji. Teman-teman yang sudah mahir kan tidak perlu dilatih lagi kan? Tapi kan mereka tidak pernah punya pengakuan. Tidak ada pengakuan dari pemerintah
tidak ada pengakuan dari lembaga manapun bahwa mereka ini punya kemampuan itu. Ya. Dan karena itu jaringan sekolah digital Indonesia akan memberikan pengakuan itu, baik dalam bentuk tertulis, ya, dalam bentuk tertulis maupun pengakuan di media di media sosial atau dimanapun yang memang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, kemampuan untuk menyajikan pembelajaran yang berbeda di setiap minggu dalam proses pembelajaran. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua guru harus dilatih, ya, karena ada kawan-kawan guru kita yang sudah sejak 5 tahun lalu, 6 tahun lalu sudah menguasai itu semua. Bahkan bukan hanya sekedar mereka ini menjadi peserta pelatihan, mereka bahkan menjadi pelatih di mana-mana. Apa yang kita lakukan 4-5 tahun yang lalu, meskipun di organisasi yang lama ya, itu telah memberikan dampak saat ini. Saya yakin betul bahwa di atas 80% guru penggerak yang bergerak dari seluruh Indonesia sekarang ini, itu adalah orang-orang yang dari dulu ikut-ikut pelatihan kita. Mereka itulah yang ikut pelatihan kita. Dan pola guru penggerak, pola organisasi penggerak sebenarnya sudah kita gerakkan 4-5 tahun yang lalu. Jadi bukan hal yang baru sesungguhnya. Nah, ini yang kita harapkan, pengakuan-pengakuan itu belum ada yang memberikan ke mereka. Nah, karena itu jaringan sekolah digital Indonesia akan membuat pengakuan kepada mereka bahwa mereka punya kemampuan itu. Ya. Di sinilah nantinya kami akan membicarakan dengan kawan-kawan wilayah. Mungkin kalau teman-teman lihat struktur pengurus pusat, itu di pengurus pusat ada memang lembaga sertifikasi. Ya. Lembaga sertifikasi yang dipimpin oleh Pak Ode, itu nantinya yang akan menjadi lembaga khusus untuk sertifikasi kawan-kawan yang memiliki kemampuan yang memang bisa diandalkan untuk melakukan itu. Ya tentu saja yang tidak mampu tidak akan kita akui, yang mampu lah yang kita akui. Ya, itu bagian dari situ untuk tahap pertama pengembangannya. Dan kita akan dorong teman-teman pengurus daerah, pengurus wilayah untuk bisa memaksimalkan semua guru memiliki 33 kemampuan itu. Hingga harapan kita ke depannya tidak ada lagi guru yang mengajar dengan sistem konvensional seperti di masa lalu. Hanya disuruh mencatat, disuruh menulis, disuruh kerjakan tugas, habis itu dia kabur kemana-mana. Itu mungkin akan dilakukan di masa depan, tetapi dengan konsep yang berbeda yang jauh lebih modern. Ya siswa gurunya misalnya kalau punya kepentingan harus ke pasar ya, kalau bukan dia yang ke pasar tidak jadi urusan. Ya tidak masalah dia ke pasar, tetapi dia meninggalkan sesuatu untuk siswanya yang memang membuat siswa itu tidak ada guru pun jadi senang gitu. Ya, itu yang kita mau. Atau misalnya gurunya sakit, atau misalnya gurunya ya harus menjalankan misalnya ada pernikahan anaknya atau ponakannya atau siapa yang kemudian tidak bisa diwakili di sana, tetapi di sekolah dia bisa memberikan pembelajaran yang tetap menarik dan menyenangkan. Nah, ini sebenarnya yang kita inginkan di masa depan, sehingga kawan-kawan guru yang betul-betul memiliki sertifikasi tersebut itu layak dan diakui oleh halayak bahwa siapapun yang memegang sertifikat kepelatihan di SDI itu tidak perlu dipertanyakan. Nah, ini yang kita ingin bangun bersama. Nah, saya yakin betul bahwa kawan-kawan yang ada di jaringan sekolah digital Indonesia ini punya semangat yang luar biasa. Saya coba identifikasi pengurus-pengurus wilayah dan daerah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Saya menemukan ternyata teman-teman itu bukan orang biasa. Orang-orang yang sangat luar biasa, punya kemampuan sangat tinggi, dan banyak yang masih muda-muda. Artinya mereka masih bisa melakukan inovasi pembelajaran dalam kurun waktu yang panjang. Ya. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang baru pensiun gitu ceritanya. Nah ini modal besar buat jaringan sekolah digital Indonesia. Dan karena ini modal besar, harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di SDI di Sulawesi Selatan, ya tentu saja adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Membuat upgrading seperti ini, saya lihat materinya juga cukup bagus ya. Tentang hukum dan etika dan hukum ini ya pembawanya itu seorang dokter muda dari Unhas. Beliau mungkin wakil dekan termuda di Unhas ya. Pak Lulu ini, Pak Asrul. Kemudian materi-materi yang disajikan juga sangat baik. Tinggal apakah ini efektif atau tidak di proses pembelajaran ya. Harapan kita ini betul-betul bisa efektif. Nah, kawan-kawan di SD di Sulawesi Selatan juga kami di PP karena ada usulan tentang materi-materi kesekretariatan, materi keuangan, kemudian sistem informasi yang tampil nanti ya memang mereka yang melakukan. Misalnya sekjen, ketua harian, kemudian ada bendahara umum, kemudian
pengelola sistem informasi. Ini semuanya akan terlibat memberikan materi ke kawan-kawan JSDI di wilayah Sulawesi Selatan. Dan harapan saya selanjutnya tentu saja teman-teman wilayah lain di Indonesia juga melakukan hal sama, sehingga kita berharap ada pemahaman yang kuat bagaimana bergerak, bagaimana mengembangkan sesuatu, bagaimana mengelola sesuatu, sehingga di masa depan apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, seperti kolaborasi sebuah tim yang bekerja, seperti dalam sepak bola misalnya, tidak harus kita berkumpul di satu tempat. Tidak semua pemain harus jadi kiper, tidak semua pemain harus jadi striker, tidak semua pemain harus mencetak gol. Tetapi ketika gol tercipta, semua merasa senang, meskipun bukan yang bersangkutan yang mencetak gol. Ya. Ini yang kita ingin bangun, bahwa ini sebuah tim yang kuat, sebuah kekuatan yang bergerak, melakukan pergerakan kecil tapi bermanfaat untuk seluruh tim. Ya. Ini saya kira adalah sesuatu yang kita harapkan di masa depan. Ya, misalnya kalau dalam sepak bola itu bagaimana seorang libero, ya, penjaga paling akhir di belakang, itu merasa senang juga kalau timnya cetak gol, padahal dia tidak punya kontribusi terhadap cetak gol. Ya. Tetapi dia berkontribusi bagaimana orang tidak mencetak gol ke gawang dia. Nah, pola-pola seperti ini yang kita harus kembangkan bersama. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya peran apa-apa. Ya, bahkan seorang cheerleaders misalnya, bahkan seorang penonton pun itu punya peran. Ya, punya peran dalam sebuah tim. Ini yang ingin kita dorong supaya di masa depan jaringan sekolah digital Indonesia ini mampu betul-betul berkontribusi terhadap pendidikan kita. Kita selama 5 tahun saya terlalu banyak mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Banyak yang bilang ya tidak banyak orang yang seberani kita gitu yang menyampaikan koreksi langsung, bahkan ya kadang-kadang jadi headline di media nasional di halaman pertama, kemudian judulnya Menteri Kekanak-kanakan gitu kata MRR dan sebagainya. Ya, pola-pola seperti itu semua sudah kita lakukan, kita desak pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak bisa berharap semuanya bisa sempurna. Kenapa? Karena ya seperti yang sering kita sampaikan bahwa pemerintah membatasi dirinya dengan regulasi, dan karena regulasi itu membatasi, akhirnya proses tumbuh dan berkembang itu menjadi lambat. Pak Haji Ansar, Ketua Wilayah Sulsel pasti paham itu, beliau sudah masuk birokrasi sekarang, ya beliau pasti banyak gregetan, ya. Ini kok kenapa tidak bisa? Kenapa ini tidak bisa? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Ya akhirnya ditumpahkan di JSDI. Ya, kita bersyukur karena ini ditumpahkan di JSDI, sehingga semua hal yang terhambat di birokrasi pemerintahan itu kita bisa jalankan di jaringan sekolah kita. Ya apalagi di Sulsel sekarang kan semua kita akrab, semua kita kenal. Pak Gubernur, kawan kita, junior di kampus, beliau kalau ketemu juga sangat baik, anggota ketua DPR, kemudian semua perangkat DPRD, hampir semua kita kenal, kita akrab, kemudian kepala dinas pendidikan sangat welcome dengan kita, staf-stafnya ya pasti ngikut lah ya ke yang lain-lain, sehingga kita hampir tidak punya beban untuk menjadikan itu. Kemudian hal lain adalah kita tidak punya beban seperti di organisasi yang harus berbenturan antara organisasi satu dengan yang lain. Kita berupaya dengan organisasi digital ini tidak mengurusi benturan antara satu organisasi dengan organisasi lain. Tapi kita betul-betul fokus bagaimana menghadirkan pembelajaran berbasis digital yang sangat kuat di Indonesia ini, dan itu lahir dari kawan-kawan guru. Bukan sekedar dibawa oleh orang luar masuk ke dunia pendidikan. Saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia sangat mengapresiasi apa yang kawan-kawan lakukan di Jaringan Sekolah Digital Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan ini, dan penghargaan luar biasa ini kami tadi sudah berdiskusi ke sebuah grup ya. Kita berharap bahwa ini dilakukan oleh kawan-kawan di SD yang lain, dan harapan kita yang lain tentu saja teman-teman di daerah, di pengurus pusat tentu saja akan melakukan berbagai hal untuk bisa mendorong kawan-kawan di daerah dan wilayah untuk bergerak, tetapi tentu saja ini tidak membatasi pergerakan kawan-kawan di wilayah dan daerah untuk bekerja sama dengan siapapun ya. Pernah suatu ketika 5-6 tahun yang lalu ya, saya itu sering bilang ya, seandainya setan ingin berpartisipasi meningkatkan kompetensi guru Indonesia, dengan setan pun kita bekerja sama. Ya, tapi itu hanya ungkapan yang mengarahkan kita
untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun untuk meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Tentu saja tetap dalam kehati-hatian dalam upaya menjaga organisasi ini bisa tetap berdiri tegak, dan yang paling penting di antara semua hal itu ya adalah trust, kepercayaan. Selama orang percaya pada kita, selama orang percaya pada organisasi ini, selama semuanya berjalan dengan baik, maka insya Allah organisasi ini akan baik. Maka itu segala yang kelemahan-kelemahan di masa lalu yang pernah saya jalani, itu saya hindari. Saya betul-betul menghindari. Ya seperti misalnya urusan keuangan, itu 100% saya serahkan kepada bendahara umum. Ya, bendahara umum bukan didampingi oleh ketua umum, tapi didampingi oleh pengelola keuangan, Pak Basri dengan Pak bendumnya Pak Imran. Jadi Pak Imran dengan Pak Basri ini mengelola keuangan sendiri, saya hanya mengawasi. Dan semua transaksi itu mereka yang lakukan sendiri, tidak lagi seperti dulu menggunakan uang pribadi saya. Kalaupun menggunakan uang pribadi saya, statusnya utang. Jadi uang pribadi dimasukkan ke organisasi, kalau misalnya bisa dikembalikan, nanti dikembalikan, tapi tercatat betul sebagai utang. Ya, kalau tidak bisa dikembalikan, tidak ada masalah juga. Tetapi itu ada catatannya jelas di sini. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu, ya, jadi polemik dan sebagainya, itu betul-betul kita hindari. Di PP sendiri sudah banyak yang gregetan, ya seperti Mas Polik itu sudah gregetan ingin berlari lebih kencang lagi, ya. Tetapi memang untuk tahap sekarang ini kita dalam tahap konsolidasi organisasi. Kita selesaikan dulu semua SK kepengurusan, kita selesaikan dulu kegiatan-kegiatan awal, kalau boleh merata semua provinsi, kabupaten, kota, semua berkegiatan itu lebih baik. Kemudian ada satu kegiatan yang insya Allah di bulan Oktober nanti itu menjadi starting point kita selanjutnya. Jadi ada kita akan bikin rakernas di Jakarta yang mengundang teman-teman pengurus daerah dan pengurus wilayah. Rakernas itu bukan hanya sekedar rakernas, tapi kita akan berikan penghargaan kepada 1000 guru terbaik di Indonesia. Ya, 1000 guru terbaik Indonesia. Kemudian kita akan bikin semacam talk show bagaimana menjadi leader ya, yang baik. Dan ini kita sudah siapkan. Ya, semoga semua itu bisa jadi bermanfaat untuk kita semua, termasuk memberikan penghargaan kepada kabupaten kota provinsi. Kita akan buat syarat khusus untuk itu. Jadi tidak lagi seperti dulu yang semua orang bisa dapat penghargaan. Kalau yang ini kita akan batasi jumlahnya, kita akan buat kriterianya, dan betul-betul hanya yang layak yang kita berikan penghargaan. Intinya adalah apapun yang diberikan cap oleh jaringan sekolah di Indonesia adalah memang layak untuk mendapatkan cap tersebut. Dia guru, apakah dia siswa, apakah dia masyarakat, apakah dia birokrasi, semua yang diberikan cap oleh jaringan sekolah digital Indonesia adalah mereka memang yang layak mendapatkan cap tersebut. Kawan-kawan, saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan dalam setiap pertemuan kita. Alhamdulillah hari ini menjadi berkah buat kita semua karena kita laksanakan di bulan puasa. Semoga semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena tanpa itu kita tidak bisa buat apapun. Dan saya langsung launching ya, Pak Ketua, ya, atau bagaimana? Siap, bisa langsung tekan layarnya Pak Ketum. Tinggal diklik ya? Ya, tinggal klik. Di tombol start ya? Ya, tombol start. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, saya Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, dengan ini melakukan launching finisi program, dan insya Allah ini akan menjadi berkah, rahmat, dan memberi manfaat untuk seluruh guru-guru, bukan cuma di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih atas perhatiannya Pak Ketum. Terima kasih atas launchingnya. Ya, terima kasih Pak Ketua Wilayah dan kawan-kawan semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat untuk mengembangkan kompetensi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama launching program pinisi yang dibuat oleh Jaringan Sekolah Digital Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, telah selesailah acara pembukaan acara upgrading pengurus jaringan Sekolah Digital Indonesia mengelola organisasi secara profesional berbasis online. Yang selanjutnya kita akan mengikuti upgrading pengurus yang akan dipandu oleh Bapak Moderator. Kepada Bapak saya persilahkan untuk ambil alih ruangan. Terima kasih. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.